Ada cerita nggak sih Bang di balik PAN dan Golkar bergabung ini? Karena kalau lihat dinamika sebelumnya, Golkar pengen posisi cawapres gitu untuk Pak Erlangga. Kemudian PAN juga mengatakan bahwa dia hanya akan bergabung ketika capresnya mau menerima Pak Erick Thohir. Intinya Erick Thohir harga mati lah kalau PAN. Erick Thohir harga mati. Tapi tiba-tiba dua-duanya ini di momen yang sama masuk semua ke Gerindra. Yang kita tahu di KKIR itu ada Caimin PKB juga yang minta terus nih untuk jadi cawapres. Pak Prabowo sudah menyampaikan, beliau bisa bekerja sama dengan siapa saja. Beliau bisa bekerja sama dengan Mas Ganjar, Prof. Mahfud, Pak Erlangga, Mas Gibran, Pak Erick Thohir, bahkan dengan Gus Muhaimin pun beliau bisa bekerja sama. Jadi Pak Prabowo tidak ada masalah dengan siapapun figur cawapresnya. Dan beliau sudah sebut 6 nama itu. Emang apa yang salah dengan kalau presiden dan wapresnya adalah menteri-menteri Pak Jokowi atau orang-orang dekat Pak Jokowi? Ya nggak ada masalah. Masa 80% rakyat puas, senang, lalu kita bicara kita akan melakukan antitesa Pak Jokowi, nggak laku lah. Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gudono dan rekan saya Vittorio di dalam acara kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Ya. Bersama narasumber kita hari ini yang juga nampol-nampol di dunia politik tanah air ya. Ini cukup keras juga ini. Bang Andrew Siade, selamat siang Bang. Selamat siang Tatang dan Vito. Enggak, kita anak baik sekarang bro. udah nggak tampol-tampolan ya Bang? Anak baik kita. Ya Bang Andrew, ini menarik juga sahabat Kompas.com karena kemarin kan kita baru melihat peristiwa politik besar ini di dalam sejarah kita. Apa artinya mau jelang Pilpres ini tiba-tiba Gerindra nih, wah magnetnya Tiba-tiba yes, masuk itu dua partai besar Golkar dan PAN. Tapi sebelum itu kita nanti akan membahas banyak dan kita akan seperti biasa bermain kartu Bang Andre. Oke. Jadi nanti ada 4 kartu, 5 kartu yang bisa dipilih Bang Andre dan kita akan bahas satu persatu karena ini sahabat Kompas.com kalau Ini 5 kita... ini pertanda bahwa Pak Prabowo sudah didukung 5 partai sementara. Sementara 5 partai. Insya Allah akan terus bertambah. Makan 5 kartu. cepet ya. Cepet ya. Mikirnya langsung ya. Langsung ya. Ya itu. Jadi ini harus kita kupas satu-satu Bang. Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PBB. Ya. Jadi tinggal nanti kartu tambah, tenang aja, insya Allah. Udah kita main pagi atas saya. Koalisi Masih nyambung. Alhamdulillah, koalisi. Udah 5 sesuai kartu. ya. Koalisi. Jadi sahabat Kompas.com kemarin itu akhirnya Pak Prabowo didukung oleh Golkar dan PAN ya dalam pertemuan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya Bang ya. Ya. Dan PBB juga sebelumnya sudah masuk, PKB sudah masuk, artinya sudah 5 partai. Kalau digabung ini kan 4 parpol selain PBB, karena PBB nggak di parlemen, 4 parpol ini 40%-an 46% Alhamdulillah. Ini kan besar banget ini. Alhamdulillah bro. Ya, bandingkan koalisi yang lain ini kalau Nasdem, Demokrat, PKS cuma 28,4%. Oh gitu. Oh ada contekan sini ya. Ada contekan tuh Bang. Pinter bener loh itu. PDIP dan P3 25,6%. Wah jauh ini Bang. Jauh banget ini. Ada cerita nggak sih Bang di balik PAN dan Golkar bergabung ini? Karena kalau lihat dinamika sebelumnya, Golkar pengen posisi cawapres gitu untuk Pak Erlangga. Kemudian PAN juga mengatakan bahwa dia hanya akan bergabung ketika capresnya mau menerima Pak Erick Thohir. Intinya Erick Thohir harga mati lah kalau Erick Thohir harga mati. Tapi tiba-tiba dua-duanya ini di momen yang sama masuk semua ke Gerindra. Yang kita tahu di KKIR itu ada Caimin juga yang minta terus nih untuk jadi cawapres. Pertama kita bersyukur loh, ngucapin alhamdulillahirobbilalamin bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori Gerindra dan PKB bertambah jumlahnya dengan Bulan Bintang bergabung, lalu sekarang Golkar dan PAN. Itu kita patut syukuri. Ya saya rasa penyebab mereka bergabung jelas ya. Yang pertama kalau kita dengar keterangan Mas Edi Suparno dalam berbagai diskusi, Sekjen PAN ya. Setelah deklarasi itu, pertama beliau bilang karena ya kita lihat berbagai survei
bukan hanya satu lembaga survei, tapi mayoritas lembaga survei menyatakan saat ini Pak Prabowo adalah capres dengan elektabilitas tertinggi, yang punya kans menangnya paling besar. Itu satu. Yang kedua, kalau dari PAN juga akar rumput PAN menginginkan PAN mendukung Pak Prabowo. Itu dari PAN. Kalau dua Golkar sendiri kan kalau dengar keterangan dari Muhammad Abdurrahman itu, ketua DPD, lalu Pak Sarmuji, kebetulan teman-teman saya, Maman, adik kelas saya di Trisakti, Pak Sarmuji, pimpinan saya di Komisi 6 gitu. Geng kita semua. Jadi menyatakan memang DPD arus bawahnya Partai Golkar juga menginginkan Golkar mendukung Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo kan mantan kader Golkar. Dan tadi surveinya juga bagus. Dan juga Pak Prabowo kan menawarkan pemerintahan yang mengedepankan persatuan. Pemerintahan yang mengedepankan politik yang damai, politik yang sejuk gitu loh. Politik kebersamaan. Sehingga ini menjadi daya tarik. Dan alhamdulillah akhirnya partai-partai Golkar dan PAN bergabung bersama kami. Nah, bicara isu cawapres, sekali lagi ya, insya Allah bicara cawapres ini kita, partai-partai koalisi ini akan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat, bukan voting. Kita akan menggunakan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Ya, kearifan bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat. Jadi tidak akan ada partai yang akan ditinggalkan atau diabaikan. Yang kedua, nanti cawapres yang akan dipilih tentu adalah cawapres yang disetujui oleh seluruh koalisi. Dan yang ketiga yang paling penting, PKB dan juga Gus Muhaimin adalah mitra kami selama 11 bulan ini. 11-12 bulan. 1 tahun. Setahun bersama. Tidak akan mungkin ditinggalkan. Tapi bahkan Gus Muhaimin dan PKB adalah pemegang kunci ya. Cawapres yang akan kita putuskan secara bersama-sama melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat nanti. Karena kami punya kepercayaan bahwa partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini adalah partai-partai yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Semuanya merah putih, semuanya cinta NKRI. Insya Allah demi kepentingan bangsa dan negara bisa kita lakukan musyawarah untuk mufakat. Kita akan pilih cawapres yang bisa disetujui bersama. Kita bisa pilih cawapres yang bisa membantu Pak Prabowo, ya, bergandengan tangan bersama Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi dan juga membantu Pak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintah dalam rangka melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Tapi gini Bang, yang saya agak bingung adalah ini kan kalau di KKIR itu kan kesepakatannya penentuan capres-capres Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Dengan Gus Muhaimin. Kemudian PAN dan Golkar masuk. Tapi tadi Bang Andri mengatakan bahwa akan ada musyawarah di situ. Meskipun PKB juga menjadi kuncian. Artinya dalam musyawarah ini nanti tetap di akhirnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang akan menentukan di finalnya atau empat-empatnya. Detailnya saya belum tahu ya. Tapi yang jelas tentu saya percaya, kami seluruh percaya bahwa ketua umum partai ini akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa para ketua umum ini sepakat bahwa kita akan bermusyawarah, kita akan berdiskusi lebih dalam lagi ya untuk memastikan siapa yang akan dipilih. Karena kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa semua adalah tim, semua adalah sahabat, ya. Semuanya akan berdiskusi, bermusyawarah untuk mengambil kesepakatan. Jadi kita tidak akan ada voting-votingan, yang ada musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan kita bangsa Indonesia. Karena di koalisi kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada yang lebih tinggi seranting. Maksudnya tapi Oke, gitu. Lanjut dulu nih. Banyak ini. Sebenarnya masih ada yang pengen kutanya. Apa betul? Langsung diintervensi. Langsung aja. Ini dia lebih legal standingnya lebih masuk, Bang. Itu
Tadi kan kita sebut soal 46% suara itu, Bang. Bahwa koalisi gemuk ini kan suaranya paling tinggi tadi di antara koalisi-koalisi yang lain. Cuman kan kalau kita mengingat di tahun 2014 juga Pak Prabowo Beda. didukung 2014 tuh koalisinya lebih dari 56%, Bro. Lebih dari 50%. Kalau ini kan 46%. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, kami sudah belajar banyak dengan pengalaman 2014. Ya. Bahwa untuk itulah Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi. Bahwa kekalahan 2014 itu tentu menjadi pelajaran bagi kami. Ya. Untuk itu, sesuai instruksi Ketua Harian kemarin bahwa seluruh kader Gerindra tidak boleh jumawa karena koalisi kita koalisi besar, tapi harus lebih rendah hati, lebih giat lagi bekerja, lebih rajin lagi bertemu dengan masyarakat. Dan juga sekali lagi Pak Prabowo sudah menyampaikan beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Artinya ini jadi bikin lebih mantap daripada 2014 Iya karena dong. Kita belajar Pak kepada yang belajar dari Pak Jokowi. saya lupa ada istilah orang Minang itu pantunnya lupa. Oke. Beraja kayak apa itu lupa. Tapi belajar kepada yang sukses lah gitu. Oke. Berarti apa Bang yang membuat politik di lapangan itu mungkin tidak sekaku di atas kertas perolehan suaranya dihitung secara matematis segini? Apa yang kemudian Pak Prabowo telah pelajari dari Pak Jokowi bahwa angka 46% ini ternyata belum menentukan apa yang harus di... Faktanya dulu Pak Prabowo didukung koalisi besar 2014, ternyata kalah dengan Pak Jokowi. Ini kan jadi pelajaran kita. Untuk itu politik kita politik yang mengedepankan kebersamaan, ya, semangat kebangsaan, semangat kerakyatan. Bahwa itu disampaikan Ketua Harian Gerindra Bang Dasko dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Harian kepada kami nih untuk rendah hati, tidak sombong, dan bekerja lebih giat lagi menemui masyarakat. Jadi jangan kita terlena dengan koalisi yang begitu besar. Tapi harusnya ini jadi cambuk, kita bekerja lebih keras lagi. Andre Rosiade, Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, anggota DPR, harus lebih rajin pulang ke dapil, bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat, menjadi solusi bagi masyarakat. Gitu. Meskipun saat ini Gerindra di Sumatera Barat adalah partai pemenang di 2019 dan insya Allah apapun lembaga surveinya menyatakan Gerindra akan menang. Tapi itu tidak membuat kami berbangga hati, tapi membuat kami malah semakin waspada, semakin rajin untuk turun ke lapangan. Tadi kan kita belajar nih dari kekalahan itu. Jadi memang sekali lagi koalisi besar itu tidak menjadikan kami jumawa, tapi menjadikan kami lebih rendah hati dan lebih giat lagi untuk bekerja. Bertemu dengan rakyat, menyapa masyarakat, hadir di tengah masyarakat, jadi solusi bagi masyarakat. Itu. Dan Ketua Harian kami, Pak Dasko, Bang Dasko sudah memberikan instruksi. Setelah koalisi itu kemarin hari Minggu, langsung siangnya instruksi Ketua Harian Partai Gerindra, DPP Partai Gerindra sudah disebarkan ke seluruh kader untuk tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa, malah kita harus bekerja lebih keras lagi. Dan Pak Prabowo pun sadar itu. Makanya beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Kan beliau sampaikan bahwa saya tidak malu-malu mengakui saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Gitu loh. Itu loh seorang Prabowo Subianto. Gitu. Jadi kita belajar soal dari pengalaman 2014 dan 2019. Itu yang bikin lebih mantap, lebih yakin kayaknya ya. Makanya Pak Prabowo berguru dengan Pak Jokowi. Nah, ini juga menarik ini Bang. Golkar dan PAN itu kan, apalagi Golkar juga kemarin katanya jadi inisiator untuk pembentukan koalisi besar gitu. Nah, kemudian sekarang akhirnya Golkar dan PAN yang juga partai koalisi pemerintah join dengan Gerindra. Di balik itu adakah memang arahan dari Pak Jokowi supaya ayolah dua parpol ini kamu ke Pak Gerindra aja, ke Pak Prabowo aja, karena yang satu udah ke Pak Ganjar gitu. Ada itu nggak sih Bang di balik layar? Saya rasa kan Pak Jokowi kan tadi sudah saya tegas, tidak cawe-cawe lah atau tidak intervensi lah mengarahkan partai-partai. Pak Erlangga ya, Pak Zulhas dukung Pak Prabowo, enggak lah. Kan tadi udah dijelaskan bahwa Pak Erlangga sudah menyampaikan pidato bahwa kenapa sih Golkar memilih Pak Prabowo. Lalu
Pak Bang Zulhas juga sudah menjelaskan bahwa intinya partai-partai ini ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal baik untuk bangsa kita, dan semuanya sepakat bahwa Pak Prabowo ini bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu intinya. Bahwa bahkan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Indonesia yang sudah maju ini insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo nantinya bisa menjadi negara yang maju, gitu kan? Itu pidatonya Pak Erlangga. Cukup, udah kartu baru lagi aja. Terakhir Bang, sebetulnya kan ini kan kartu ada 5 Bang. Iya. Partai udah ada 5 yang dukung. Masih buka pintu, siapa aja Bang nanti Bang yang masih datang lagi? Kan setelah acara koalisi ini Pak Prabowo kan pidato bahwa beliau membuka diri terhadap partai-partai lain yang akan bergabung, dan komunikasi kan sudah berjalan dan terus dilakukan oleh pimpinan kami di Gerindra. Insya Allah dalam waktu dekat ini ada teman-teman Gelora akan bergabung dengan kami. Lalu tentu harapan kita PSI bergabung, dan insya Allah Partai Garuda akan bergabung. Berarti ada 3 lagi. 3 lagi, 8 partai luar ya. Nah, tapi ini pertanyaan titipan ini Bang. Ini kemarin kenapa dilakukan di Museum Proklamasi itu Bang? Apa maknanya di situ? Itu yang saya belum dapat contekan. Belum dapat contekan. Ramai. Tapi itu bukan dadakan ya Bang. Artinya memang sudah direncanakan ya, karena Pak Hasyim itu kan ngomong, jadi gini, itu kan ranah DPP. Andre Rosiade kan nggak pengurus DPP Gerindra. Itu teknis, itu saya tidak mengikuti karena terus terang waktu itu saya dapat penugasan hari Jumat ke Aceh. Kebetulan mewakili pimpinan waktu itu Pak Bang Dasko sebagai ketua harian meminta saya menggantikan pimpinan Partai Gerindra untuk mewakili DPP Gerindra dalam acara konsolidasi caleg PBB dan pemenangan Pak Prabowo se-Provinsi Aceh. Jadi mendampingi Prof. Yusril dan Bang Ferry, Sekjen PBB. Saya ditugasin oleh DPP Gerindra. Jadi tugas saya kemarin ke Aceh, ya, konsolidasi Bulan Bintang yang ada di Aceh. Lalu termasuk pentandatanganan MOU antara DPW PBB Aceh dengan DPD Gerindra Aceh. Itu tugas kemarin. Jadi sehingga saya tidak mengikuti secara detail kenapa di sana mungkin ditanyakan kepada yang hadir di situ. Siap gitu loh. Tapi Bang Andre kan juga salah satu politisi Gerindra yang moncer ini Bang. Kita ini prajurit partai bro. Nah ini Bang Andre sebenarnya kalau kita lihat koalisi yang sudah terbentuk dan bakalnya nanti akan lebih besar, tapi goda-godaan ke koalisinya Mas Anies Baswedan ini terjadi juga nggak? Karena kita tahu Pak Prabowo kan sempat ketemu Pak SBY juga. Jadi gini, kita kan menghormati kerjasama yang sudah disepakati oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi tentu kita harus membangun komunikasi yang intens dengan teman-teman di situ. Kenapa? Karena kita selama ini punya hubungan yang sangat baik. Lalu kedua, kita sudah sering bekerja sama, ya, dan juga Bang Surya Paloh dengan Pak Prabowo itu kan abang dan adik. Lalu Pak SBY dan Pak Prabowo itu sudah menjadi seperti sahabat. Dan kalau PKS kita sudah punya hubungan masa lalu lah. Gitu. Tentu hubungannya harus kita jaga. Ya. Dan kita harus realistis. Kalau terjadi 3 pasang, kemungkinan besar kan kalau bicara survei Litbang Kompas yang paling top, Marco Top itu kan kemungkinan 2 putaran. Ya, tentu kita berharap di putaran kedua teman-teman yang mungkin tidak bersama kita bisa bersama kita nanti. Gitu. Karena sekali lagi koalisi kami ini adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak tinggi serangkai. Itulah. Next card. Alhamdulillah ganti kartu bro. Bro. Silakan Bang. Kita tetap sih. Cawapres kan udah tadi kita bahas. Cawapres. Enggak, ini kita lebih Cawapres. dalam lagi nih Bang.
Cawapres itu gini bro, gue langsung aja jangan tanya-tanya lah, gue yang pidato aja lah. Autopilot. Autopilot. Hostnya Iya, autopilot. Ini udah terbiasa podcast-podcastan. Jadi gini, Cawapres itu kan dalam salah satu dialog podcast ya Mas. Pak Prabowo sudah menyampaikan, beliau bisa bekerja sama dengan siapa saja. Beliau bisa kerjasama dengan Mas Ganjar, Prof Mahfud, Pak Erlangga, ya, siapa lagi Mas Gibran, Pak Erick Thohir, bahkan dengan Gus Muhaimin pun dia bisa kerjasama. Bisa. Jadi Pak Prabowo tidak ada masalah dengan siapapun figur cawapresnya. Ya. Dan beliau sudah sebut 6 nama itu kalau nggak salah di dalam salah satu dialog podcast. Ya podcast. Ya 6 nama itu. Saya rasa 6 nama ini ya adalah figur dan nama yang beredar selama ini dalam diskusi-diskusi kita. Ya, saya rasa kita tunggu sajalah. Tadi yang saya sebutkan ada 3 langkah pengambilan urusan cawapres kan tadi akan dilakukan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Ya, insya Allah nanti akan didiskusikan, akan dimusyawarahkan, insya Allah namanya akan keluar. Siapa yang akan diputuskan? Dan kami seluruh kader Gerindra sami'na wa ta'na apapun pilihan Pak Prabowo. Mau Mas Gibran, mau Pak Erlangga, mau Pak Erick Thohir, mau Gus Muhaimin, mau Pak Mahfud, ya, seperti gitu. 6 dari 5. Gus Muhaimin, Pak Erlangga, Mas Gibran, Pak Erick, Pak Mahfud, ada Pak Mahfud. Ada 6 dari 6. Mas Ganjar. Mas Ganjar. Ya. Kita sami'na wa ta'na. Tegak lurus. Siapapun putusan Pak Prabowo, kami gaspol untuk menangkan Pak Prabowo. Nah, promo gratis. Tapi kapan? Ya kita tunggulah diskusinya. Belum bro. keluar ini ya. Sing sabar, ojo kesusu. Wah, ini. Soalnya kan pencalonan presiden kan tinggal 2-3 bulan lagi. Iya kan masih lama. Masih lama. Ini kan proses jalan terus. Tiba-tiba aja ada perkejutan. Dia deklarasi. Ya, gitu. Sahabat Gerindra banyak kerja yang tidak kita expose. Jadi kita nggak perlu foto-foto tuh. Ketemu foto-foto, salam komando tapi nggak dapat apa-apa. Nah, kalau Gerindra tuh banyak kerja-kerja yang kita bertemu, diskusi dari hati ke hati dengan cara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan tidak ada yang tinggi seranting itu. Sehingga ada kebersamaan, ada kebersamaan lah. Sehingga ya itu kita kerjanya enak. Gaspolnya oke. Tiba-tiba dia lagi libur, lu lagi masuk, ada kejutan. Kena lagi, saya lagi dong. Aduh. Pak Adri, tapi kalau kita lihat dari sisi Gerindra sendiri, sebenarnya pengennya figur capres untuk menemani Pak Prabowo ini tuh yang seperti apa? Kan tadi udah dijelaskan. Pertama bisa membantu kemenangan Pak Prabowo. Ya, mengisi kemenangan Pak Prabowo. Di mana Pak Prabowo lemah ya disitulah dia kuat supaya bisa mengisi kemenangan Pak Prabowo. Yang kedua, setelah menang bisa bekerja sama dan membantu Pak Prabowo menjalankan pemerintahan yang bisa meneruskan legasinya Pak Jokowi. Kan begitu. Artinya nanti cawapres ini harus ya quote unquote disetujui atau di ACC Pak Jokowi juga nggak sih Bang? Nah, rasanya 6 nama tadi kan rasanya bisa bekerja sama dan semuanya rasanya akan bersama-sama untuk melanjutkan program Pak Jokowi. Misalnya Pak Mahfud, menteri ya Pak Jokowi. Pak Erlangga, menteri ya Pak Jokowi. Gus Muhaimin, garda terdepannya Pak Jokowi, partai pendukung Pak Jokowi. Siapa lagi? Bang Erick Thohir, menteri ya Pak Jokowi. Mas Gibran, ya kader ideologis Pak Jokowi. Dan biologis. Iya, dan biologis. Ya. Apalagi Mas Ganjar juga dekat dengan Pak Jokowi. Saya rasa bisa kok kerjasama. Jadi all presidents man gitu ya? Apa-apa Jokowi gitu Bang? Bukan. Kita ini jangan berpikir sedikit-dikit ini semua orang Jokowi. Yang paling penting itu bagaimana kita melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Keberhasilan Pak Jokowi itu harus bisa kita lanjutkan. Ya. Apakah nanti itu all president man gitu kan? Itu kan persepsinya kayak itu kalimat-kalimat ini gitu kan. Nggak ada masalah juga.
Kalau memang ini baik untuk bangsa dan negara, yang penting kan terpilih secara demokratis, sesuai dengan konstitusi. Emang apa yang salah dengan kalau presiden dan wapresnya adalah menteri-menteri Pak Jokowi atau orang-orang dekat Pak Jokowi? Ya nggak ada masalah. Kan ingin melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Kalau nggak berhasil, nggak mungkin dong. Approval ratingnya Pak Jokowi itu di atas 70% lebih di Litbang Kompas. Mungkin di survei Litbang Kompas yang minggu depan dirilis mungkin 78% sampai mendekati 80%. Wajar dong. Kita melanjutkan keberhasilan 80%. Masa 80% rakyat puas, senang, ya. Lalu kita bicara kita akan melakukan antitesa Pak Jokowi, nggak laku lah, gitu loh. Ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan kok kayaknya selalu jadi magnet juga, masih punya magnet, masih punya tuah gitu. Padahal katakanlah kalau kata lembaga survei harusnya presiden yang 2 periode hampir habis jabatannya harusnya lemdak. Ya, harusnya biasanya kata bahasanya tukang survei itu lemdak. Nah, tapi faktanya enggak. Bahkan Pak Jokowi approval ratingnya mendekati 80, bahkan ada lembaga survei bilang 82%. Anggaplah 80% rata-rata. Nah, artinya itu yang itu kan anomali. Ya, itu tapi yang jadi kekuatan kenapa kemudian Pak Jokowi cukup penting gitu nggak sih Bang untuk ikut komunikasi dalam jadi gini, gitu. Kita harus jujur bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden yang salah satu presiden mungkin yang paling berhasil dalam sejarah Republik Indonesia. Tingkat kepuasannya 80%. Berarti 80% rakyat Indonesia mencintai dan puas dengan kinerja beliau. Ya. Bahkan survei Litbang Kompas kan bilang bahwa masyarakat yang akan mengikuti pilihan Pak Jokowi itu 16%. Penting dong, signifikan dong berarti. 16% itu penting loh. Ya survei Litbang Kompas gitu ya kalau nggak salah. 16% waktu itu. Itu survei bulan tahun lalu tuh. Agustus ya, Oktober tahun lalu tuh, Agustus tahun lalu ya. Itu menunjukkan apa? Memang faktor Pak Jokowi itu penting. Karena beliau approval rating beliau 80% lebih, lalu juga survei Litbang Kompas bahwa apapun pilihan Pak Jokowi 16% itu akan ikut. Apalagi sekarang kan capres ini kan jaraknya ya kalau Mas Anies mungkin agak jauh, mohon maaf ya. Tapi Mas Ganjar dan Pak Prabowo kan bersaing ketat. Ya meskipun Pak Prabowo sudah unggul 1 kali lebih dari margin error di atas Mas Ganjar ya. Ya alhamdulillah kita patut syukuri gitu. Nah, tapi kalau dengan nantinya ada endorsement dari Pak Jokowi yang lebih jelas, tentu akan lebih signifikan lagi. Itulah yang membuat seorang Joko Widodo penting. Sentral. Ya memang faktanya memang begitu. Survei Litbang Kompas menjelaskan hal itu. Mudah-mudahan survei yang baru minggu depan ada juga kejutan-kejutan baru. Jadi sehingga Pak Jokowi itu memang figur hebat. Jangan kita downgrade kata Pak Luhut di acara Mbak Rosi gitu. Iya. Ini karena kartu berikutnya Jokowi, langsung lanjut aja Bang. Langsung nih, kartunya Pak Jokowi. Jadi insya Allah pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 adalah melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu juga barangkali sebabnya Pak Jokowi kok kayaknya sering banget manggil Pak Prabowo. Iya kan, ngobrol. Pertama Pak Jokowi dan Pak Prabowo presiden dan menterinya. Tentu Pak Prabowo sering melaporkan secara berkala melaporkan bagaimana perkembangan tugas yang diberikan presiden ke beliau. Kedua, juga Pak Jokowi juga ingin update dengan perkembangan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden ke beliau. Ketiga, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan bestie, bro. Bestie. Makanya kayak lebih sering dibanding menteri lain dipanggilnya, Bang. Ya, nggak tahu juga ya. Kan kita nggak pengamat kabinet. Tapi jelas Pak Prabowo bestie sama Pak Jokowi. Jadi wajar. Dibanding yang lain, Pak Prabowo sering diundang diskusi. Bestie, bro. Bestie. Karena bestie ini berarti cuma bahas urusan negara dong, apa? Di luar urusan negara. Walau alam nggak tahu, yang nggak tahu tuh kan Pak Jokowi, Pak Prabowo mah Tuhan itu loh, itu loh. Kalau gua ada, gua kasih tahu tuh bro. Kali kan Pak Prabowo, bro. Tadi gua ngobrol. Ya. Tapi rasanya ya, kalau mendengar keterangan dari pimpinan Partai Gerindra, ya Pak Jokowi tentu di luar acara-acara urusan laporan tentu Pak Prabowo sering
berdiskusi lah, Ya. berkonsultasi lah. Ya. Kan tadi disampaikan Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa saya tidak malu-malu mengakui bahwa saya banyak belajar dari Pak Jokowi. Ya, Artinya Gerindra meyakini bahwa dukungan Pak Jokowi itu sekarang lebih condong ke Pak Prabowo atau gimana, Bang? kan setiap orang punya cara pandang dan perspektif masing-masing. Kalau saya pribadi Andre Rosiade, saya melihat bahwa karena saya kan orang seberang ya. Ya. Orang seberang itu kan melihat bahwa sinyal-sinyal yang saya tangkap Pak Jokowi terlihat berpihak kepada Pak Prabowo. Dan itu saya rasakan langsung di waktu saya bulan lalu pergi ke Solo. Jadi saya ke Solo, seperti itu, Ogut ke Solo, turun pesawat, pergi makan di restoran Soto Gading 1 di kota Solo. Itu restoran langganan Pak Jokowi. Enak sotonya, bro. Oke. Ini iklan. Nanti kita coba. Ini iklan. Kita silakan placement ya. Soto Gading 1, placement. Itu turun mobil, ketemu tukang parkir. Tukang parkir langsung, Mas Andre ya? Iya. Mas, saya Pak Prabowo, Mas. Wih, mantap. Oke. Gua Di kandang banteng. masuk dong ke restoran, lalu pelayanin, Mas Andre, sini Mas, duduk Mas. Lalu, Mas, kami semua Pak Prabowo, Mas. Loh, kok bisa? Oh, kami ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi kan Pak Prabowo, Mas. Itu warga akar rumput Solo. Kampungnya Pak Jokowi, warganya Mas Gibran. Ya. Itu menyampaikan ke kami. Jadi, bukan Andre Rosiade doang yang dapat Artinya sinyal-sinyal. sudah sampai ke Berarti Ke bawah, gestur ke itu bawah. sudah sampai ke akar rumput. Warganya Pak Jokowi, warganya Mas Gibran merasakan Iya. sinyal itu secara terang-terang. Dan mereka menyampaikan. Dan itu restoran langganan Pak Jokowi dan Bu Iriana loh. Oke. Soto Gading 1. Nah. Nah, coba dong makan. Enak makanannya. Segar, bro. Nah, Oke. Berarti kalau misalnya ada atau kita makan yang satu bareng. Ayo. Kita Menarik cek, itu, Bang. cek lapangan lagi. langsung TKP ya. Gitu lah. TKP ya. Iya, TKP langsung. Jadi ini kan apa namanya? Spontan. Ya. Ya, Bang. Beda TV itu. Spontan uhui. Oh iya, ya. Gue lupa itu. Iya, zaman komeng ya itu. Oke. Apa itu Vito? Iya, Bang. Berarti kalau misalnya ada pihak, katakanlah partai, sebut saja langsung PDIP keberatan dengan sinyal-sinyal bahwa Pak Jokowi kayaknya condong ke Pak Prabowo, gimana menanggapinya, Bang? Ya kan itu kan dulu gue bilang, ini kita setiap orang kan punya perspektif dan cara pandang masing-masing. Itu haknya PDIP, saya tentu menghormati haknya PDIP tanpa perlu saya komentari. Oke. Urusan PDI, urusan kami. Kami urus bagaimana kami memenangkan Pak Prabowo dengan cara-cara yang sehat, cara-cara demokratis, dengan politik yang persatuan, politik yang santun, politik yang damai, politik yang sejuk. Nah, karena sekali lagi Pak Prabowo punya keyakinan membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Oke. Nah, udah cukup kan? Belum nih Bang, masih ada Bagus nih dua nih. pertanyaannya Bagus nih. nih Bang. Apa lagi? Ini Oh, Vito. Apa itu Vito? Iya, Bang. Soal Pak Prabowo ini kayaknya sekarang citranya udah nggak gitu ini ya, Bang. Nggak gitu dulu kan kayaknya angker. Seakan-akan angker, tegas, galak gitu lah. Sekarang tuh kemarin menjenguk pasien bawa boneka. Oh, Nabila ya. Nabila ya. Sebenarnya iya. Nabila ya. Menyelamatkan kucing ya. Menyelamatkan kucing sampai. Ya itu sesama penggemar kucing kan. Oh iya, Ya, tapi kan ada sampai Bobby. dulu 2014 2019 kita nggak pernah membayangkan Pak Prabowo bawa boneka. Iya, benar-benar. Ini jadi memang sesuatu. Canggih juga cara aja. Udah kasih bonus. Iya. Soto daging, soto gading. Itu memang astagfirullah salah ya. Memang itu citra angker militer gitu udah nggak laku sekarang, Bang, atau gimana, Bang? Enggak, Pak Prabowo itu sebenarnya memang begitu adanya. Memang dulu terkesan angker, galak ya. Tapi sebenarnya Pak Prabowo itu nggak berubah, hanya lebih rileks. Lebih rileks. Nah, kenapa bisa rileks? Mungkin ya tadi, beliau Sering banyak ngobrol belajar sama dengan Pak Pak Jokowi. Jokowi. Beliau sering diskusi, belajar banyak dengan Pak Jokowi. Ternyata ya itu yang mengantarkan beliau lebih rileks, lebih santai, sehingga auranya lebih terlihat menyejukkan, charming gitu. Nah, semua orang yang ketemu dengan Pak Prabowo, ya mohon maaf ya,
dalam tanda kutip terpesona itu dengan Pak dengan Pak Prabowo berubah. Padahal sebenarnya beliau nggak berubah, hanya terlihat lebih rileks. Nah, Pak Prabowo tuh ya apa ya? Orisinil itu loh. Bukan pemain sinetron. Susah diarahin tuh enggak. Hanya memang faktanya memang lebih rileks. Lebih rileks karena mungkin ya sudah melihat bagaimana langsung turun ke lapangan, belajar dari Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi, banyak belajar dari Pak Jokowi ya, menyebabkan beliau lebih rileks. Sehingga terlihat ini Prabowo baru, padahal enggak. Dari dulu juga begitu. Dari dulu juga slow-slow gitu ya Bang? Saya gitu. Hanya memang dulu terkesan semangat kalau berpidato. Iya, berapi-api. Nah, sekarang beliau belajar dari Pak Jokowi pidato nggak usah banyak, tapi penting pesan sampai. Sehingga terlihat lebih rileks. Gitu. Oke. Nah, ini soal media sosial ini menarik juga Bang. Media sosial, apalagi kita lihat media sosial Gerindra itu kan juga lucu-lucuan kan, Gerindra lucu. Terus kemudian Pak Prabowo kemarin juga membahas One Piece itu kan yang lagi rame itu kan di kalangan anak muda. Ini ada satu strategi khusus gak sih Bang? Kayak Gen Z ini memang jadi sasaran yang penting sekarang. Ya seluruh segmen pasar kan harus jadi sasaran. Dan memang Pak Prabowo kan banyak baca, banyak belajar, banyak melihat apa sih perkembangan generasi muda, sehingga beliau tahu ya apa keinginan generasi muda. Ya faktanya memang banyak diskusi beliau. Beliau kan banyak undang nih anak-anak muda. Diskusi kan. Dia ingin tahu nih pandangan sosok, pandangan anak muda bagaimana Indonesia ke depan. Beliau banyak belajar, banyak mendengarkan, banyak berdiskusi dengan generasi-generasi masuk. Itu kan kita lihat sebulan 2 bulan terakhir nih begitu banyak nih milenial yang bertemu Pak Prabowo, influencer dan berbagai pihak ya. Ya tentu disitulah terlihat bahwa Pak Prabowo itu yang tadi setelah bertemu orang-orang itu melihat ternyata Prabowo nih wow gitu loh kan, keren gitu loh. Gitu loh kan, itu karena memang lebih rileks. Iya, lebih santai. Lebih santai. Nah, tapi tanya aja Mbak Rosi kan sering ketemu Pak Prabowo. Ya. Forum Pemret kan sudah berapa kali ketemu. Kan sudah terlihat bagaimana itulah Prabowo sebenarnya. Tapi kalau kita bicara media dulu sosial kurang rileks, sekarang lebih rileks. Ya. Tapi tim medsosnya ini ada banyak nggak sih Bang sebenarnya? Tim medsos ya, karena kan Partai Gerindra ini partai yang terus melakukan kaderisasi ya. Banyak anak muda bergabung di Gerindra ya. Alhamdulillah teman-teman kader-kader Gerindra ini sangat-sangat kreatif gitu loh. Ya sehingga ya. Yang muda-muda juga ya. Muda-muda. Bahkan salah satu tenaga ahli saya di DPR juga menjadi influencernya Pak Prabowo, anak muda gitu loh. Itu memang kader-kader Gerindra sendiri. Kita nggak pakai buzzer-buzzeran bro. Yang kerjanya negatif campaign, jelek-jelekin orang, nggak mainnya Gerindra yang gitu-gitu bro. Lucu-lucuan ya Bang ya. Gugatan ke MK itu Bang soal usia capres diturunkan 40 ke 35 itu untuk memuluskan jalan Mas Gibran gitu. Dan kemarin kan juga kita lihat Pak Habibur Rahman kan sebagai perwakilan dari DPR yang kesannya juga menyerahkan ke MK gitu, yang jadinya kayak ini jangan-jangan Gerindra mendukung juga dan melihat kans ini. Tapi di berbagai negara yang lain banyak perdana menteri yang usianya di bawah 40 bro. Negara maju aja bisa, kenapa kita enggak? Sekali lagi bahkan founding fathers kita rata-rata Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir itu memimpin kemerdekaan Indonesia umurnya masih di bawah 40 tahun. Bahwa yang menggugat kan PSI Bang. Ya. PSI kemarin disamperin Pak Prabowo. Terus Partai Garuda saudaranya Pak Riza Patria. Bang Rida. Bang Rida Sabana. Terus yang kepala daerah itu bupati wali kota katanya dari Gerindra nih kata Abang. Ada yang dari Gerindra. Terus DPR nyampein sikap Bang Habibu dari Gerindra juga. Ya. Gerindra kemarin ngasih pihak terkait mendukung juga. Jadi emang Gerindra pengen gitu lagi. Menarik Vito cara mainnya. Pelan-pelan, pas.